Tiga. Barito bola. Bisa. Literasi. Yes. Oke. Nah, Ibu Haja, Ibu siapa nih? Rahayu. Ibu siapa? Ibu Menli. Ibu siapa yang di tengah sini? Belum masih lupa ibu siapa? Ibu Hilal. Ibu Hilal. Selamat pagi, mudah sehat selalu ya. Di IG Batola. Aku beda karena saya sampai mana SD. Rela mulai. Salam hormat kepada Ketua IGI, panitia, peserta yang juga bersudi berkenan memberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan pada hari ini di sini. Orang sebelumnya bahwa Ini kan Belum dipakai. pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Nah, jadi sekolah-sekolah yang baru pengisian NPP nomor perpustakaan pian juluk kalau ada sidin atau pian daftar seorang pecarnya harus sidin masih berbeda. Karena mungkin di materi selanjutnya pasangan ini yang memberikan materi tentang tata kelola itu mungkin karena ada yang menyinggung masalah NPP. Lanjut Pak. Nah ini apabila sekolahan pian to anak kebawa itu satu itu. Tapi bila rumbal pian lebih daripada anak maka dua itu nanti diamanatkan oleh undang-undang. Jadi perpustakaan sekolah dikelola oleh tenaga perpustakaan minimal satu orang. Dan bila sekolah memiliki lebih dari 6 rumbel, kalau 1 sampai kelas 6, sebuding 6, 1 boleh berapa? Kalau karena ada yang membahas apa bagus tadi itu saja, hitungannya orangnya perpustakaan aja. Nah ya Allah, nah cuma karena kita ada sudah berisi ini, jadi biar apanya bahasanya itu lebih pede gitu kan menjawabnya. Nah tapi bilanya kelas 1 ada 2 ruang, kelas 2 ada 2 ruang misalnya nih, lebih daripada 6 maka pengelolanya 2. Ini sesuai dengan. Nah kemudian ini selanjutnya kepala perpustakaan serta tenaganya itu berhak atas penghasilan wanita, ada anggaran begitu. Jadi sebenarnya bahwa dia sebenarnya kalau menuntut. Nah tapi bila menuntut nih kalau bahasanya ada hak ada kewajiban. Jadi mana lagi ulut pertanyaannya itu 17 sudah berdiri masih begitu kalau perbandingannya dah. Nah cuma artinya di dalam undang-undang kita perpustakaan itu diatur sudah ada diatur. Cuma untuk hari ini kayaknya lagi kita berkisah masalah penghasilan lah. Untuk ya penghasilan dulu karena ada yang kewajibannya. Tadi Pak. Nah ini nampak sederhana juga. Jadi mungkin pengolahannya ini mungkin agak bingung apa karena saya itu. Karena pertama saya
Yang wajib ada itu formulir pendaftaran. Jadi kita, ya ini memang bahasanya bahasa formal kan. Namun anak kita hendak itu menjadi anggota negara harus pernah juga lah mengisi formulir gitu kan. Cuma ini bahasa formalnya kita ada basic formulir. Kemudian kita ada basic buku anggota, ada basic kartu anggota, jumlah koleksi buku kita yang ada di wadah kita ada berapa? Seperti itu. Nah ini ada buku kunjungan, ada buku simpan pinjam, cap stempel. Kami kadang-kadang ke sekolahan ada cap stempel lah, revisi lah ya. Pak bisa ke depan Pak? Ini anak konsep jadi cap stempel kayaknya sunat banget Pak, sudah wajib sudah kan. Amunnya khawatir harganya pun harus terlalu mahal lah. Kalau dijangkau aja lah itu kalau sekolahan minta sekolah 50.000 dibayar ya. Akhirnya kita akan menuju ke sini Pak. Jadi nang tadi itu nang sederhana aja, pengelolanya satu aja atau dua aja, kemudian yang kita sediakan cuma 6 item itu aja, itu nang awal-awal kita di perpustakaan. Nah tapi kayaknya lambat laun kita akan mengejar ini nang kita kejar. Jadi kena standar sarana, standar koleksi, standar layanan. Kayak apa supaya koleksi itu standar? Karena cara legal, nah itu kita lawan kawan-kawan. Mungkin kita di jam-jam siang Pak. Mungkin kita kawan-kawan berbagi cerita lah kalau kemudian kayak apa kita supaya buku itu standar untuk disajikan. Karena standar secara jumlah. Standarnya kita ada klasifikasi kita ada 10 dari 00 sampai 900. Nah terpenuhi ada semua itu. Sebenarnya jumlahnya kita jumlah minimalnya berapa untuk koleksi. Nah itu kita kawan-kawan atau kita di angkatan berikutnya. Jadi hari ini ulun berkisah nang dasar-dasar aja dulu. Nah seperti itu. Harapan kita, tujuan kita yang kedua adalah menuju perpustakaan yang berakreditasi. Cuma kayaknya kita mempunyai akreditasi kayaknya. Yang penting kita jalan minimal-minimalnya dulu. Lanjut Pak. Nah ini ada tip untuk bila kita memenuhi 6 standar, maka kita awal mengusul akreditasi. Tapi ada perpus dan buku yang dilayangkan. Jadi maksudnya kayak ini. Bila kita menyambat berapa ada buku 2000 ya koleksi buku, berapa anggota 10. Berarti apa tuh? Berarti bukunya ada dilayangkan. Jangan masa buku 2000 anggota cuma 10. Nah seperti itu. Nah jadi yang 3 ini harus seimbang. Jadi bila kita hendak menuju perpustakaan terakreditasi melalui jalur relaksasi, ini seimbang lah anunya. Jumlah anggotanya misalnya ada 150, kunjungan dalam setahun 500, isi buku 1000 misalnya. Dikira Tabajaya lah kurang 500 membaca buku 1000. Oh berarti logis nih bukunya dilayangkan. Nah seperti itu. Nah bila sudah itu kita jalankan yang minimal ini, maka kita kalau mau usul bisa melalui kami misi orang, bisa langsung apa kayak pulang tadi tenaga input apa tadi yang sebelah yang ketiga. Nah itu tadi. Lanjut Pak. Nah sudah habis ya. Nah jadi tiga itu Rakornas kemarin. Jadi dalam waktu dekat mungkin nanti MUU antara perpustakaan dan dinas pendidikan ini bakal ditandatangani, artinya ada sudah kesepakatan antara perpustakaan nasional dengan Kementerian Pendidikan. Jadi mungkin
Pak Nadiem dan Pak Sekrendo sudah ada simpul-simpul dan kemudian akan tanda tangan. Di antaranya itu nanti belum tahu ya Bang Nela, apakah ini Manamukanika atau jadi angin segar akan tahu nih bahwa perpustakaan itu harus dikelola dengan benar, termasuk diantaranya wajib ada anggaran yang dikelola oleh perpustakaan sekolah, baik desa sekolah. Apabila itu tidak diindahkan oleh kepala sekolah, maka mungkin dengan bos dan BOP-nya mungkin termasuk akreditasi sekolahnya ada sedikit buku yang lain. Nah, bagi kami, kalau kayak ini bagus nih, berarti perpustakaannya sudah mulai berisi posisi nih. Pada posisi lain, kita itu mau tadi uang kan ya? Perpustakaan PMP2 bagi guru dan pengelola perpustakaan se-Kabupaten Barito Kuala pada hari ini Senin 20 Maret 2023 akan segera kita mulai. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Perpustakaan dan Mars IGI. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah, gunakanlah, milikilah perpustakaan bersihkan, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, keamanan Pancasila. Baca buku, ikatkanlah hati manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia ya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, keamanan Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harga manusia seutuhnya. Budayalah pustaka Indonesia ya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur
majulah ini ciptaanku Indonesia. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكتب السلامة والصحة لنا والمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية. اللهم أعطنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Laporan Ketua Pelaksana Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Perpustakaan PMP 2 bagi guru dan pengelola perpustakaan Kabupaten Baritokuala kepada Bapak Wayan Saudara SPD. Kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, selalu semangat ya. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Baritokuala, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokuala, kepada peserta sekalian yang berbahagia dan penuh semangat dalam mengikuti pelatihan manajemen dan pengembangan perpustakaan bagi guru dan pengelola perpustakaan se-Kabupaten Baritokuala tahun 2023. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara ini dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami selaku panitia dari acara ini mengucapkan banyak terselenggaranya acara ini, terutama kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Baritokuala, Dinas Pendidikan Baritokuala, dan pimpinan daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokuala serta Duta Baca Kabupaten Baritokuala yang selalu bersinergi bersama untuk kemajuan pendidikan di bumi seridah kita yang tercinta ini. Izinkan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa pelatihan ini diikuti oleh peserta sebanyak kurang lebih 50 orang, yang mana dari latar belakang jenjang satuan pendidikan SD, SLTP dan SLTA se-Kabupaten Baritokuala. Tujuan adanya pelatih ini berangkat dari masih minimnya pengetahuan tentang pengelolaan administrasi dasar perpustakaan di sekolah-sekolah kita selama ini, terutama bagi tenaga perpustakaan di sekolah. Dengan demikian, melalui pelatihan ini diharapkan akan terciptanya iklim manajemen dalam upaya pengembangan perpustakaan pada satuan pendidikan sebagai rumah dan ramah bagi anak-anak peserta didik kita untuk mengembangkan minat baca mereka. Bapak Ibu sekalian, di samping itu masih banyak tentunya dari tenaga perpustakaan di lingkup satuan pendidikan kita yang masih berstatus honor sekolah. Kita tentunya berharap bahwa kedepannya tenaga perpustakaan di sekolah bisa mendapatkan status panggilan honor daerah agar selaras dengan kinerja menghidupkan perpustakaan di setiap sekolah. Ibu Bapak sekalian, mari kita bersama-sama mengikuti pelatihan ini dengan penuh semangat sampai kita bawa ke sekolah kita masing-masing dan kita terapkan bersama-sama. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada penyambutan. Kebiasaan dan budaya membacanya. Nah, ini berkaitan dengan yang sedang kita ikuti hari ini, perpustakaan. Nah, perpustakaan itu jangan sampai nanti saat ini perpustakaan itu diidentikan dengan bangunan yang
Di sekolah itu yang di pojok biasanya. Nah, itu di pojok yang bangunan yang mungkin ya tidak terpakai lah istilahnya. Nah, tetapi mudah-mudahan dengan pelatihan kita hari ini, nah, kita dapat mengelola perpustakaan itu meskipun masih di pojok juga, nah, dikelola dengan profesional dan baik. Dan dunia sekarang ini bertransformasi digital, tidak terkecuali dengan dunia pendidikan. Nah, perpustakaan ini ada jantung dalam sebuah sekolah, itu perpustakaan. Makanya kita dalam manajemen perpustakaan ini, nah, kita mudah-mudahan hasil dari pelatihan ini nanti dalam pengelolaan perpustakaan itu sendiri mengalami kemajuan. Saya berharap peserta pelatihan manajemen perpustakaan hari ini dapat menerapkan apa yang sudah atau akan diterima dalam pelatihan hari ini. Sekian sambutan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum Kepada yang terhormat Ibu Haja Siti Aminah SKP, pada beliau waktu tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Barito Kuala, yang saya hormati pengurus ING, Bapak dan Ibu pengurus ING Kabupaten Barito Kuala, yang saya hormati Bapak PRT Kabin Perpustakaan, Bapak-bapak, ibu-ibu pengelola perpustakaan se-Kabupaten Barito Kuala yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izinnya juara pada hari ini kita bersama-sama dapat berhadir di tempat ini dalam rangka acara kegiatan manajemen dan pengembangan perpustakaan. Tadi pengelola perpustakaan Kabupaten Barito Kuala. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat kerabat hingga akhir zaman. Acara yang dari Ikatan Guru Indonesia ini bisa melaksanakan di tempat gedung perpustakaan kami ini. Dengan adanya acara yang pada hari ini, seperti pada hari ini mungkin dapat Di depan sana ada 3 Pak. Di depan sana. meningkatkan nilai kunjungan kita ya kepada kalian. Di depan, Bu, di depan. Pengunjung juga meningkat. Jadi kalau ada acara lagi ya Pak, Ibu silakan saja. Kalau sementara ruangan aula ini tidak kami gunakan, silakan untuk melaksanakan kegiatan di sini. Sehingga nanti nilai FLM di Kabupaten Barito Kuala ini lebih meningkat. Mungkin juga nanti kami dengan petugas perpustakaan ya mungkin dapat membagikan nanti belangko PGM dan SKM. Karena dengan mengisi belangko PGM dan SKM itu mungkin nanti dapat meningkatkan nilai FLM kami. Karena Kabupaten Barito Kuala itu terus terang kami nomor 14 lah, nomor 12 dari 13 provinsi kabupaten kota. Jadi sangat rendah nilai FPL kami. Dan kami berusaha tahun 2003 sampai dan seterusnya mudah-mudahan nilai FPL di Kabupaten Barito Kuala ini meningkat. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perpustakaan Negara. Jadi pandangan bahwa perpustakaan sebagai tempat gudang buku atau perpustakaan sebagai tempat membaca adalah pandangan masyarakat. Kita berharap pandangan masyarakat saat ini dan masa datang memandang perpustakaan sebagai tempat berkarya. Jadi perpustakaan ini tempat berkarya bukan. Jadi mungkin ini terkait dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini sedang dijalankan, Bu. Setiap desa memang harus mempunyai perpustakaan berbasis inklusi sosial. Karena perpustakaan berbasis inklusi sosial ini bukan saja masyarakat bisa membaca, tentu masyarakat juga bisa berkarya dan juga menambah pendapatan keluarga. Nah, ini sedang digalak-galakannya program kegiatan ini dari pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten kota. Nah, mungkin ini terkait juga dengan pelatihan pengelola perpustakaan ya. Juga di sini karena Barito Kuala ini angka stunting sangat tinggi sekali ya, maka kami dari Dinas Perpustakaan mempunyai rencana aksi di tahun 2023 sampai tahun 2024 ini untuk menurunkan angka stunting dengan cara nanti kami pengadaan buku untuk pertama untuk bagaimana berkaitan dengan stunting dan buku-buku keterampilan, dan buku-buku ini akan kami pinjamkan terutama sekolah-sekolah lah, desa-desa sasaran. Perpustakaan Perpusnas di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Darto telah melakukan banyak inovasi untuk mengubah pandangan-pandangan tersebut terhadap perpustakaan, yang lain program perpustakaan dan dilanjutkan dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, ini tujuan dari perpustakaan sekarang. Makanya di desa sekarang banyak desa sekarang yang mau mendirikan perpustakaan karena terkait dengan IDM, Indeks Desa Mandiri. Salah satu syarat itu adalah harus ada pojok baca atau perpustakaan. Dan sebenarnya juga di desa itu sesuai dengan peraturan Kementerian Desa Tertinggal dan transmigrasi, anggaran dari desa itu sebenarnya bisa digunakan untuk pembangunan perpustakaan, sarana-prasarana, juga pengadaan buku, serta untuk pengelola perpustakaan. Tapi karena desa ini kayaknya belum, mungkin harus ada perbuk lah dari turunan dari peraturan Permendes desa itu. Karena ini peraturan ini baru aja tahun 2000, akhir 2022 kemarin. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti dengan adanya perbuk. Dan juga di kecamatan sudah banyak juga yang mengajukan untuk pengadaan pojok baca di kecamatan. Jadi kami siap melayani untuk peminjaman dan sirkulasi buku. Karena kalau untuk di bantuan memang belum ada lagi, belum siap karena sangat terbatas buku-buku yang ada di perpustakaan kami. Masyarakat juga kami sekarang melakukan kegiatan pengenalan perpustakaan ya, yang kami mulai dari bulan Januari tadi ya Bu, dan ini untuk anak TK dan SD, dan ini seminggu 3 kali lah belajarkan dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kami jemput, kami fasilitasi transportasinya, dan juga kami beri snack kalau sudah sampai di sini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut untuk anak SD, SMP, dan SMA juga. Nah, ini dalam rangka kami menindaklanjuti surat edaran pejabat bupati kemarin. Kami mungkin dari ibu bapak sudah ada menerima ya Bu, yang pejabat surat edaran dari pejabat bupati lah, bahwa semua SKPD kecamatan, sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Barito Kuala itu untuk wajiblah datang ke perpustakaan. Nah, dalam rangka kami meningkatkan indeks literasi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Nah, mungkin juga kami nanti akan menindaklanjuti. Kami akan membuat
jadwal untuk SKPJ nanti supaya dapat berkunjung ke perpustakaan dan menjadi anggota perpustakaan. Salah satu inovasi kami di tahun 2023 ini. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, melalui kegiatan hari ini, manajemen dan pengembangan perpustakaan kami berharap akan melahirkan pemahaman literasi yang benar, yaitu kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu objek ilmu pengetahuan yang bisa diimplementasikan menjadi barang jasa yang bermutu dan bermanfaat bagi banyak orang, masyarakat, dan pada masanya nanti literasi untuk kesejahteraan benar-benar dapat terwujud. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pengelolaan perpustakaan ini, ya masyarakat baik itu di sekolah pula atau masyarakat di sekitarnya bisa dapat menambah untuk literasi masyarakat di Kabupaten Baritokwala ini. Sebelum kami mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, manajemen dan pengembangan perpustakaan bagi guru dan pengelola perpustakaan Senin 20 Maret 2023 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Perpustakaan Daerah dan Kesatuan Kabupaten Baritokwala, iya, untuk ibu ya, boleh. Kita ada sesi foto bersama. Kita Literasi dulu bersama. Ya naik ke atas. Kami izinkan. TikTok. Iya. Beliau adalah acara perpisahan Pak PJ di provinsi, jadi tidak bisa berhadir. Beliau kawan-kawan peserta. Baik, kita sebelum berakhir acara Masuk YouTube lo ya hari ini. untuk acara selanjutnya ada acara kudapan di luar. Kita saat untuk menikmati kopi yang sudah dihidangkan di luar. Bu Ari, kenapa menyendiri? Halo. Mantap. Apa, Bu? Selanjutnya tentang tata kelola perpustakaan, sebelumnya waktu dan kesempatan boleh berikan kepada Bapak Samadi untuk memaparkan materi tentang tata kelola perpustakaan sekolah. Pada beliau waktu dan kesempatan dari silakan. Iya, monggo itu kosong. Kosong.
Iya tuh satu. sudah lama sekali kawan-kawan bapak ibu dari pengelola ini karena kami berpikiran sekolah ini adalah tempatnya anak kita ini mengembangkan diri yang sana semacam kompak. Untuk kesempatan kali ini saya tidak akan menghubungi bapak ibu sekalian, kita hanya berbagi pengalaman kita bersama-sama untuk bersama-sama bagaimana meningkatkan perpustakaan yang kekelolaan. Mungkin bapak ibu sekalian dari berbagai macam latar belakang ya, ada yang dari amal, bahasa, guru, ya mungkin masih ragu-ragu bagaimana pengelolaan perpustakaan yang baik. Dan sebenarnya perpustakaan adalah jantung sebuah pendidikan. Tapi saat ini kita tidak pernah mendapatkan perhatian. Perpustakaan hanya dibangun, hanya dapat buku, bahkan tidak ada pembelian, buku. Bagaimana kita mau berkembang? Tidak ada bahan bacaan yang bagus, tidak ada daya tarik dari perpustakaan itu sendiri. Mungkin ini sebagai pengantar saja. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan Bapak Ibu di sini nanti kita sama-sama meningkatkan pengelolaan perpustakaan kita sehingga menjadi daya tarik dan kita juga ikut dalam program pemerintah untuk mengembangkan dalam hal belajar. Karena perpustakaan itu bukan hanya sebagai sebuah gudang, sebuah tempat buku, tapi sana ada fungsi pengembangan diri anak didik, fungsi rekreasi dan macam-macam. Oke, agar tidak terlalu banyak lebar, saya juga masih ada ini. Materi kita hari ini tata kelola perpustakaan. Ada dua kosakata yang kita dapat, ada tata dan ada kelola. Oke, lanjut. Tata. Saya berbeda dahulu. Dalam kamus bahasa adalah tata itu adalah aturan prosesual. Mungkin kita sudah sering mendengarnya. Kita sudah sering mendengarnya sebuah aturan atau susunan atau sistem. Dalam perubahan kata yaitu penataan. Artinya bagaimana nanti kita menyusun, mengatur sebuah susunan dalam sebuah sistem yang dalam aturan yang tertentu. Jadi sekarang saya lebih fokuskan materi ini kepada penataan buku dan sarana baik ukuran dan segala materi yang ada di dalam perpustakaan. Itu 100 kelas ini atau dasar pengelompokan buku berdasarkan subjek. Oke, kita untuk ini kita akan membahas. Saya akan membahas tentang masalah UDC ya. Untuk UDC dan FCC kita itu karena fungsional terang ini bahasanya. Kita cari yang gampang dulu. Di dalam klasifikasi riwayat decimal digolongkan buku itu menjadi 10 bagian. Kelas 00 sampai 099. Itu dikategorikan dalam subjek karya umum. Apapun buku yang menceritakan tentang karya umum masuk dengan golongan seperti golongan 00 sampai 099. Kemudian yang kedua filsafat kelas 100 sampai 199. Yang kedua penggolongan kelas berdasarkan agama kelas 200 sampai 299. Kemudian 300 sampai 399 itu sosial, 400 sampai 499 itu penggolongan subjek berdasarkan bahasa, 669 yang diterapkan, 700
799 kesenian olahraga 889 kesusastraan yang nanti akan dibagi lagi nomor 1 apa, nomor 2 apa, itu inilah pokoknya saya bisa menggambarkan. Bahkan kami semua maupun kuliah atau usahawan itu tidak ada dapat melakukan itu. Jadi itu adalah buku pegangan untuk membuat mengkategorikan buku. Mungkin di perusahaan sekolah mungkin sekitar sedikit ya, 1.000 atau berapa perpustakaan yang disusun secara sistematis sehingga memungkinkan pengguna perpustakaan dapat mengetahui dengan mudah koleksi apa saja yang dimiliki oleh perpustakaan dan di mana koleksi tersebut dapat ditemukan. Katalog adalah kita membuat daftar pengelompokan buku berdasarkan katalog. Artinya buku koleksi yang kita buat katalog. Dan di dalam pengatalogan itu nanti rincian misalnya jelas. Bukunya ini, sampelnya sekian, letaknya di sini, itu fungsi katalog nantinya. Seperti itu. Kemudian lanjut. Penyelesaian isi buku. Nah ini juga bagian dari pengolahan buku. Penyelesaian isi buku kita membuat kelengkapan kartu buku. Membuat kelengkapan kartu buku, nomor pansil, label, kartu buku dan lain-lain sesuai dengan kebutuhannya. Seperti saya gambarkan pada buku ini, fisik ada label, yang ini adalah kode BDC 11.027 hari masuk jenis karya umum. Untuk pembelian buku, padahal di dalam aturan-aturan yang berkembang itu diperbolehkan Bapak Ibu membeli buku sebesar 5%. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan ragu lagi untuk membeli buku perpustakaan, itu boleh digunakan dari dana bos. Kadang guru-guru di sekolah kami takut Pak untuk membeli buku karena di dana bos itu padahal boleh untuk infrastruktur di perpustakaan pun boleh membeli rak, membeli meja, bahkan untuk komputerisasi di perpustakaannya pun boleh. Untuk batasan maksimal penggunaan anggarannya 5% Bapak Ibu untuk dana bos. Jadi sekarang jangan takut lagi Bapak Ibu untuk beli buku pelajaran, entah itu buku pelajaran atau buku bacaan yang lain. Untuk tahap kedua, aksi Bapak Ibu sendiri. Kalau sudah punya rencana, harus punya aksi. Jadi aksinya dari Bapak Ibu itu bisa berunding dulu sama-sama dengan kepala sekolah apa yang ingin dilaksanakan sekolah Anda. Kami dari perpustakaan, entah itu daerah, kabupaten, provinsi, atau bahkan dengan desa, kami menyediakan layanan yang namanya e-book. Ada yang versi desktop. Jadi Bapak Ibu kalau mau itu bisa di-download. Kalau dari perpustakaan kabupaten itu namanya Ibu Barola. Kalau dari provinsi itu Kalsel, kalau dari perpustakaan itu Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu terkendala dari bahan bacaan, sedangkan di perpustakaannya ada komputerisasi, itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk diinstalin aplikasi-aplikasi yang tersedia yang sudah disediakan oleh perpustakaan daerah kabupaten, perpustakaan provinsi, perpustakaan RI. Jadi untuk sekarang terkendala bahan bacaan agak ini, karena sudah difasilitasi oleh pemerintah sendiri. Kerjasama juga selalu terkoordinasi entah itu perpustakaan daerah, perpustakaan provinsi, bahkan sampai ke pusat. Dari saya untuk literasi akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Karena dengan penguatan literasi ini, maka akan terjadi perubahan pengetahuan dan perilaku individu yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.
Ada 5 tingkatan di dalam literasi, yaitu tingkatan literasi yang disampaikan oleh Kepala Perpustakaan pada saat acara beliau. Tadi siapa ke bawah nunggu pas kemarin Bu Ari lah. Anak Bu Ari sama siapa tadi ke bawah? akhiran. Ngapain di bawah, Bu? Melihat ya? Nunggu pas kemarin di jalan kalau saya ngalih masuk ruangan Bu. Jadi walaupun kita tidak ada pagi, anak-anak ini sudah bisa melihat apa kewajibannya. Itu pula yang kedua, karena selesai dari situ, mamanya ini kita berkesar, lawan mamanya ini. Anaknya sangat terus anak bisa bacaan Sumerian, benar hitam. Ujar yang namanya anak ulun bisa. Sekolahnya di mana? Di situ. Iya tidak? Secara tidak langsung itu akan jadi nilai jual dan tidak akan bermasalah dengan bendahara dan kepala sekolah. Tapi wali kelasnya harus. Nah, tapi satu lagi, seandainya di sini ada yang kepala sekolah nih atau bendahara, ada 4 pala. Wali kelas yang aktif dalam pelaksanaan literasi di kelasnya, pojok bacanya bagus, diberi reward. Baru rewardnya ulun ambil gue dari Big Boss itu 3.000 aja. Misalnya nih, ibu ini melaksanakan sukses nih. Ketika cair bos, ulun dari gue 30.000 kan sudah melaksanakan dengan bagus. Otomatis ibu yang satu ini ada puas 30.000 tuh buat baik duit. Ya benar. Jadi wali kelas akan merasa terpacu, hendak walaupun tujuannya bukan duit. Beda dengan di sini misalnya melaksanakan di sini kadang ada bapak ay, ya sudah ay. Ya kalau kan dadah kawai-kawai ya sudah. Nah itu kuncinya. Kemudian jika di kelas kita ada pojok baca kata beliau. Pojok baca itu nih di sudut kelas kita tukarkan kue tikar. Apalagi ada yang bongkar pasang tuh bagus lagi. Ada di meja kecil. Bukunya bagus supaya kadang itu juga. Wali kelas harus telaten. Sekali seminggu wali kelas ke perpustakaan sekolah gantiakan bukunya. Wali kelas yang berjalan ke perpustakaan sekolah, ambil berapa jumlah siswa kita? Iya, ambil misalnya 10, ambil 10. Ya. Karena Pak Kadis sudah datang, kita menyesuaikan. Lanjut nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan pada hari ini itu diikuti oleh guru dan pengelola perpustakaan dari tingkat sekolah dasar, SMPT dan SMPA. Ya. Di sini berhadir dan ini berhadir dari sebuah kabupaten antusias kawan-kawan guru dan pengelola perpustakaan itu sangat luar biasa untuk kegiatan pada hari ini, dan mungkin nanti kita dari ini kerjasama dengan perpustakaan dan dengan perpustakaan kita akan melakukan kegiatan seperti ini. Apakah nanti di tetap Allah wabarakatuh. Selamat siang. Sudah siang katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan yang dalam ini hadir Pak, saya lupa namanya. Anak buah saya itu saya lupa. Pak Jatan ya, dulu di pendidikan vokasi ke perpustakaan. Yang saya hormati
pengurus IKI, ketua dan jajarannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di aula perpus ini, aula yang baru ini, yaitu dalam rangka mengikuti pelatihan manajemen dan pengembangan perpustakaan bagi guru dan pengelola perpus Kabupaten Baritokwala. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf agak terlambat sedikit. Sebenarnya kegiatannya padat ya, jadi kita menyempatkan waktu untuk kesini. Tadi juga ada tamu, saya alhamdulillah sudah datang ke sini. Dan kita juga ada rapat lagi habis ini, yaitu rapat penentuan kuota penerimaan P3K tahun 2023. Ada kabar segar nih yang masih belum diangkat ya. Jadi tahun depan itu ada lagi pengangkatan P3K. Kita sudah tahu bahwa tahun sudah 3 kali. Yang pertama 45, yang kedua 557, yang itu sekarang itu 520. Termasuk ada di sini yang 520. Angka-angka mana? Alhamdulillah tahun depan masih ada lagi. Guru ini memang setiap tahun selalu ada yang harus ditanamkan karena yang pensiun dalam 2 tahun itu rata-rata 125. Jadi 125 yang pensiun. Jadi kalau kita bicara guru, sebentar ya kita menginspirasi. Saya nggak pakai itu nanti, ngomong aja. Jadi kalau ngomong berkaitan dengan guru itu walaupun tidak ada yang pensiun, tidak ada yang meninggal, itu sudah wajib ditambah. Apa alasannya itu? Karena semuanya keluar kata. Tahun ini kita bangun 2, satu di Semangat Bakti SD, satunya SMP di Tapangan ya, di mengurus ya, mengurus. Berarti kalau kita membangun kan kita tambah guru nih, nggak usah pensiun, nggak usah meninggal, tambah berarti kan. Apalagi dalam dasar yang lambat, karena tambahnya ruang kelas untuk di Semangat Hadir Bakti 2 itu kita kelas 6-nya sekelas gitu. Ini naik nanti yang kelas 5-nya kelas 1 nambahnya 2 kelas atau 3 kelas. Jadi 6 kelas. Yang seharusnya kalau keluar sekelas itu sekelas juga. Kayak punya kita menambahnya 2 sampai 3 kelas berarti kurang 2 gurunya kan. Nambah lagi guru ini. Jadi untuk guru itu walaupun tidak ada yang pensiun, tidak ada yang meninggal, itu sudah ada kewajiban menambah. Apalagi yang pensiun dan meninggal mencapai 125 orang, rata-rata itu sudah dipastikan. Jadi kalau kebutuhan guru paling besar, maka itu guru ini menjadi idola karena semangat presentasi itu kerjanya paling tinggi. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu semua bahwa sekarang ini kan kita sedang galak-galaknya diwajibkan semua untuk melaksanakan kurikulum. Kenapa sih kita kok harus repot-repot, harus berupaya membuat kurikulum seperti yang kurikulum itu sudah ada? Kenapa? Ini tidak lain adalah kita ingin mewujudkan merdeka belajar. Kita ingin mewujudkan merdeka belajar. Tujuannya apa? Yaitu agar kualitas pendidikan untuk anak-anak kita ini
untuk mewujudkan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, itu harapannya. Lalu kita berpikir, apa dulu nggak berkualitas kan gitu ya? Dikatakan meningkatkan dulu kok nggak berkualitas. Berarti ada hal yang perlu kita benahi. Berkualitas ya, karena dia perlu. Dan satu lagi, di samping berkualitas juga adalah ada rasa keadilan. Rasa keadilan ini ya, letaknya adalah kita tidak boleh membedakan sosial ekonomi warga kita. Coba sekarang kita pikir kualitasnya, kualitas dan rasa keadilan. Kalau kualitasnya ini kita ingin lulusan anak kita itu nanti punya pengalaman pribadi untuk masa depannya, bisa mengubah karakternya, pengalamannya. Bukan ini anak itu masuk ke sekolah yang penting ada meja kursinya, sarana lengkap, bukan itunya, tapi kualitasnya itu yang bisa dibawa mereka untuk masa depannya, itu yang paling penting. Sebelum kita lanjutkan, kita kalau ngomong kualitas, saya ingin, ini kan sebagian dari guru ada purpose ya. Kita ingin melihat lagi ke sini. Apakah kita sudah betul-betul mengajarkan pendidikan yang berkualitas? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kualitas itu berbobot, disiplin, berkarakter, dan profesional. Wah, penting. Dari segi disiplin, kalau kita mengajar seharusnya sehari itu ada 8 jam pelajaran, yang harusnya masuk jam 8 pulang jam 15, murid paling tidak pulang setengah 2, terpenuhi belum? Jawabnya sebagai besar belum. Kenapa? Karena saya telah mengurus sekolah jam 11 murid habis, gurunya nggak ada, berarti kan belum nih ya. Jujur ya, ada. Kemudian cara pembelajarannya lagi. Kalau dulu kita mengajar, itu yang kita kejar kurikulum. Kurikulum tuntas dulu yang penting. Kalau kurikulumnya tuntas itu dulu yang ianya. Jadi pencapaian kurikulumnya tuntas. Tidak memperhatikan kemampuan anak pribadi, ya. Jadi apa istilahnya, pemusatan kepada peserta didik itu belum kita laksanakan. Maka itu ketika Bapak Ibu menyusun RPP itu harus berbasis pada literasi dan numerasi. Jadi istilah RPP ya yang berorientasi pada literasi dan numerasi itu adalah itu yang diharapkan pada kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, ini contoh aja sederhananya. Ketika kita mengajar matematik, gurunya matematik. Bapak kan dulu kan di matematik, dia belajar matematik, jadi struktur matematik, kemudian struktur nasional juga matematik. Jadi di kepala tuh walaupun sudah 20 tahun nggak mengajar, masih ada ingatan sedikit, walaupun tidak seperti dulu lagi ya, karena sudah lama nggak mengajar. Kalau dulu ngajar, sekarang pernah ngomongnya kesana kemari nggak apa ya. Jadi ketika ingat itu yang kita sampaikan. Contohnya gini, penerimaan P3K itu kan itu masalah kebijakan. Seharusnya Merdeka itu nggak ada. Kita nggak pernah mengusulkan P3K untuk TK. Tapi ketika kuota ada, senang saya, nggak saya tolak, ya. Saya sediakan aja, biar ada kesempatan bagi mereka. Kabupaten Kuala itu banyak yang menolak, karena dianggapnya itu sudah terpenuhi, bahwa sudah terpenuhi juga. Dan tahun depan guru TK itu bisa masuk SD semua. Tahun depan. Jadi kalau kuota TK nggak ada, lulus nanti bisa masuk SD. Ya, boleh. Ini peraturan terbaru. Makanya sekarang sudah dimulai ke sana. Itu kebijakan daerah. Tapi kalau daerah nggak mau, nggak ada. Ya, ada daerah yang menolak. Saya tidak perlu tidak bisa karena SD sudah ngapain diperlukan.
Ini sekedar kebijakan untuk dinas. Saya kembali ke literasi. Jadi dalam penyusunan RPP itu tentunya kita harus berorientasi pada literasi dan numerasi. Literasi itu apa sih sebenarnya? Apa literasi itu? Literasi itu adalah bagaimana ketika seseorang pembaca, anak pembaca bisa menyimpulkan, bisa memahami apa yang dibaca, bisa mengekstrak apa yang mereka baca itu. Bukan hanya sekedar membaca saja, membaca apa yang tertuang dalam tulisan bukan, tapi memahami apa yang dibaca itu yang paling penting. Itu membaca. Kemampuan membaca kita tuh masih rendah. Dari uji coba internasional, ya, internasional dari 77 negara, Indonesia itu nomor 72. Nomor 5 dari bawah. Nomor 7 itu ada untungnya juga sebenarnya. Apa untungnya? Nyaman mempertahankan. Nyaman. Nomor 77 nyaman banget harus satu ya mas. Literasi kita itu, kemampuan literasi kita itu 70% anak itu mesti di bawah standar nasional. Jadi kalau orang 10 itu 7 itu kemampuan mesti di bawah standar. 3 jangan paham, 7-nya salah paham. Jangan-jangan kita ini termasuk juga. Baca halaman 1 gitu kan. Ya. Pindah halaman 2 ada ingat. Pindah halaman 3 ada ingat halaman 2 4, 5, 6 terakhirnya apa? Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih itu yang kita hafal. Yang banyak lebih nggak ada lagi. Ya, tertinggi Kalimantan Selatan. Nah, itu akan berdampak negatif bagi Kabupaten Baru Kuala kalau sudah segera selesaikan. Kenapa? Stunting itu daya tampaknya rendah karena pemahaman. Jadi kalau itu dibiarkan, 33% nih anak kita di bawah 6 tahun itu stunting. Kalau itu kita biarkan, berarti nanti 30 tahun yang akan datang generasi itu generasi anak stunting. Ya. Jadi akan generasi itu pasti akan turun. Itu literasinya. Kalau numerasi itu apa? Numerasi kan kalau itu pengetahuan kita dalam hal-hal contoh di matematik, IPA. Jangan mulai soal tuh kalau 3 sama 4 berapa itu mudah aja. Tapi dengan kalimat-kalimat yang bisa menyimpulkan, nah itu adalah pengetahuan numerasi. Contohnya gini contoh, ya kalau anak SD. Ya. Kalau perahu itu mampu dibebani sebanyak 1000 kilo, kalau 1001 ton muat ya. Tapi kalau dari tenggelam, namanya gitu ya, tenggelam. Kemudian ada di dalam itu sudah orang yang berbuat, nilainya yang berbuat itu sudah 550 kilo umpamanya. Nah, kira-kira berapa? Pokoknya ada orang yang mau berbuat itu, pokoknya ada orang kepala dinas. Tentunya memberikan apresiasi dan penghargaannya kepada teman-teman studi ya, yang sudah bisa melaksanakan, membantu guru kegiatan tentang pengelolaan manajemen dan pengembangan perusahaan. Karena bagaimanapun juga perpustakaan ini adalah salah satu kunci juga untuk meningkatkan dalam literasi dan numerasi. Saya sudah membuat instruksi dengan teman-teman di bawah. Tahun ini kita ada lomba literasi. Maka itu di sekolah-sekolah itu juga diwajibkan membuat pojok baca. Ini apa sudah bikin sudah ya? Ada pojok baca. Nanti akan disalurkan dari pojok baca
semua adalah untuk meningkatkan literasi dan numerasi yang ada di Kabupaten Baritokwala. Standar nasional literasi dan numerasi ini, literasi dulu ya, itu adalah 1,8 standarnya. Nilai maksimumnya 3, standarnya 1,8. Baritokwala sekarang yang dicapai sudah 1,75. Berarti tinggal 0,05 sudah standar nasional. Tapi kita jangan bangga dengan standarnya, harusnya lebih dari standar. Maksimumnya 3, ya. Standar 1,8, kita 1,75. Tapi ini kedepannya kalau kita biarkan yang stunting itu bisa turun nanti. Ya, kita harus kita jaga. Ya. Nah ini yang terpenting. Ya. Maka ini stunting itu apa sih sebenarnya? Apa? Stunting itu diukur berdasarkan umur dan tinggi badan. Contoh gini, kalau umurnya 6 tahun, idealnya tinggi badan itu harus 120 cm. Kalau 100 saja stunting. Ya, stunting. Tapi ingat ini jangan yang terlalu kecil kalau stunting jangan lah. Ini yang perlu diingat. Pendek bukan berarti stunting. Pendek bukan berarti stunting. Tapi kalau stunting pasti pendek. Ya, kalau stunting pasti pendek. Tapi kalau pendek belum tentu stunting. Jangan-jangan harus Indonesia ini hasil penelitian mana Indonesia ini antara anak-anak yang orang tuanya berkemampuan dibandingkan dengan anak-anak yang orang tuanya kalangan ke bawah, ya, dengan kalangan mampu itu hasil penelitian sama-sama di kelas 10 SMA ya, kelas 10 SMA kelas 1 itu beda literasinya tuh, beda kemampuannya itu antara 1,5 tahun dan 2 tahun. Jadi kalau kurang mampu karena mungkin gizinya kuat, gizinya memang tercukupi semuanya, ya fasilitas belajarnya lengkap, jadi bedanya kan. Ada yang tanya, saya tuh mampu pintar aja jadinya, itu kebetulan aja. Kalau di presentasi anak yang berkemampuan itu pintar. Dari segi belajarnya, ruang belajar punya, ada tugasnya, macam-macam. Kalau yang nggak mampu apa? Belajar, makan dan tidur satu ruangan aja. Gitu. Kalau HP maunya dulu zamannya masih belajar daring, itu gantian dengan bapaknya, ya gantian dengan adiknya. Kalau mereka masih serba lengkap, makan terpenuhi. Jadi ini yang membedainnya harus kita perkecil, ya, perkecil sehingga literasi kita untuk anak-anak yang ini bisa naik, harapan kita. Ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita lebih sampaikan, lebih ada masukan karena gini, saya nggak mau terlalu lama. Kalau saya lama ceramah, itu yang diterima yang tadi. Kalau sudah lebih dari 15 menit itu sudah nggak diterima lagi. Selama saya apalagi saya itu menjadi makna. Kalau hendaknya itu ketika pembelajaran atau kita melakukan evaluasi, pertanyaan itu yang saya lihat hanya menjawab harimau itu. Kalau mengapa nanti kalau apa siapa ini presiden saja sudah oleh SMP ketika saya ikut menambahkan sangat baik sekali.
sebagai peserta semua panitia lingkungan ya tahun ini insya Allah ya tak lupa perjalanan rahmat panitia adik Ibu, kita langsung ke pertanyaan kalau numerasi dan literasi yang Bapak sampaikan tadi belum sampai ke sekolah-sekolah, bagaimana kita lanjutkan kalau kita dalam prakteknya nol Pak. Kalau saya nilai kan itu nol, kok kembali ke SD kan? Nah, adakah dari dinas pendidikan melakukan penilaian tentang cara-cara baik mengolah soal atau penilaian untuk dalam membuat soal sendiri dalam sekolah masing-masing. Ya kayaknya selesai, ini selesai, gak ada kemajuan, gak ada posisinya, ada ini selesai. Itu yang saya lakukan tuh. Pak, Assalamualaikum. Oh ya, ya. Kita ini sekarang lagi galak-galaknya pelatihan. Ya, pelatihan karena gini lah, kita ini kalau dari segi sarana prasarana kita ini kalau dilihat dari 10-20 tahun yang lalu itu sudah luar biasa peningkatan. Kalau dari jumlah anak yang sekolah itu peningkatannya luar biasa. Jadi APK-APK tadi sudah dianggap berhasil. Yang belum berhasil apa? Yang belum berhasil kompetensi gurunya dan hasil belajarnya. Jujur, kompetensi guru itu masih rendah. Maka itu sekarang ini saya fokus pada peningkatan kompetensi guru. Walaupun sebenarnya kalau kita membaca itu IKM itu kan memang sekali saya tanya. Yang hadir ini yang gurunya. Siapa yang sudah ikut mendaftar guru penggerak? Angkat tangan. Mana? Yang sudah pernah coba? Mana? Pernah coba? Terima kasih. Ya. Guru penggerak itu harus dipakai semua yang usia di bawah 50 tahun. Karena disitulah kita ingin mengembangkan kemampuan diri kita. Kalau minat aja nggak ada, bagaimana kita mau bisa mengembangkan diri kita? Kemampuan kita bagaimana? Sampai saya ya ada kebijakan tersendiri. Kalau seandainya stok kepala sekolah, stok pengawas tuh habis, nggak ada guru penggerak. Guru penggerak habis, nggak cukup juga menutupi anggaran yang mendaftar. Itu masih oleh kita daftarnya. Pada pemuda kasihan banget ya, oleh itu yang udah membatas guru penggerak sampai 2-3 kali nggak lulus, nggak apa-apa ya. Artinya dia ada kemauan gitu. Jangan senang di zona enak, santai, jangan ngomong mengembangkan diri. Bagaimana kita bisa? Gitu. Sama ini tadi kan tanyakan itu. Bagaimana peran dinas untuk ini kemampuan guru taruh? Ya itu kita pakai, kita ada latihan. Sekarang yang kita tingkatkan adalah pelatihan gurunya, ya, kompetensi gurunya. Di samping guru juga mau belajar sendiri melalui open Merdeka Mengajar. Itu ada contohnya. Coba buka. Itu mau membuka itu ketahuan aja. Ya kan? Guru-guru yang itu guru penggerak yang mendaftar yang tidak ada datanya semuanya. Yang pernah ikut siapa? Ini berapa kali tidak pernah ikut siapa? Datanya ada semua. Ya. Siapa-siapa yang sama sekali nggak pernah mendaftar ada. Ada. Tolong diikuti itu. Ya. Nanti jangan-jangan ada kebijakan dari pusat nanti. Bisa berdiri lain karena yakinnya kita itu tidak mau mengembangkan diri, jangan-jangan nanti lihat sertifikasi rencananya ada di situ. Jadi ikutilah pengembangan diri. Ini ada pelatihan penyusunan RPP berdasar literasi, penyusunan vokal, kita pakai latihan. Tapi tidak semuanya kita latih karena ada dari segi keuangan kita yang tidak cukup. Ya.
Jadi kita tetap akan mengembangkan itu, ya. Yang jelas ada instruktur-instruktur yang memang sudah sokoknya nasional yang melatih Bapak Ibu berkaitan dengan pembelajaran, ya, pembuatan RPP yang berbasis pada literasi dan numerasi. Intinya pembelajaran situ kita tidak bisa menyeragamkan semua murid. Kita harus bisa membedakan kemampuan anak satu persatu. Berat memang, tapi tanpa belajar kita tidak bisa. Ya, jadi itu pula kita tetap apa yang sedang ibu itu bagus, saya senang. Cuma kita juga bisa mengembangkan diri kita. Jangan kita pasrah dengan apa yang ada. Jangan ini yang dikaji juga. Seadanya, jangan kembangkan dirinya. Saya bangga loh kalau ada guru yang memang coba tanya guru berarti berat tuh. Gawe ini banyak banget. Yang digawe itu banyak. Itu kamu mendengar yang digawe harus gitu. Gagal ikuti lagi, ayo apa gagal terus karena kan stoknya nggak ada, berangkat ke sekolah aja. Kalau stoknya habis, tapi kalau yang stoknya ada. Jadi dipastikan untuk kepala sekolah dan pengawas kita ambil dari guru penggerak, jadi tidak ada diambil dari mana-mana. Ya. Tetapi kalau stok tidak ada, itu bisa kita ambil dari guru yang memang sudah ada niat dan kemauan, ya, untuk selalu berusaha menjadi guru penggerak walaupun gagal, kemauannya ada. Ya. Insya Allah Bu, pertanyaan biar itu nanti akan kita kembangkan lagi supaya guru dilatih tadi ya, yang berkaitan dengan penyusunan soal yang berbasiskan literasi dan numerasi. Kalau membahas itu pulang panjang kurangnya nanti saya, tapi apa yang disampaikan Ibu insya Allah kan kita bahas. Satu Kecamatan Mandestana, SDN Tapi Gereba 1, Kecamatan Mandestana. Kami Pak sudah mengupayakan agar minat baca anak-anak SD khususnya di Tapi Gereba 1 agar literasi membacanya itu lebih baik, karena dari segi bangunan kami sangat memperhatikan ketimbang SD yang ada di Tapi Gereba khususnya Mandestana. Murid kami juga paling banyak Pak, jadi mencoba kami membuat sudut baca. Namun karena muridnya itu lebih banyak dan kelasnya itu tidak standar dan akreditasi kami pun C ya Pak, karena semuanya sudah tidak memadai gitu Pak, ada standar. Kami membuat pojok baca di ujung kelas. Namun dengan buku-buku yang ada itu anak tidak termotivasi karena bukunya sudah lusuh, buku terbitan lama. Sedangkan anak-anak itu motivasinya itu lihat, oh sampulnya cantik, baru, kemudian ceritanya juga baru, mungkin gambar-gambarnya juga cantik, bagus, rapi, mungkin anak lebih tertarik. Pertanyaan saya Pak, dengan keadaan seperti itu, apa yang harus saya lakukan agar anak-anak itu lebih termotivasi lagi untuk membaca? Sementara yang hanya kami upayakan untuk literasi ini 5 menit sebelum belajar kami membagikan bersama untuk membaca surah-surah pendek. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya apa namanya? Madali ya. Itu kan teman-teman literasi itu yang mungkin yang mau baca menulis. Ya. Sampai kemarin saya waktu ada pertemuan literasi di teman-teman literasi di mana? Di sekolah itu ya, itu banyak di Kamas Paragus itu saya akan beli bukunya itu. Jadi ini sudah saya anggarkan untuk membeli mereka-mereka yang membuat buku literasi itu. Saya bangga dengan mereka. Nah, buku itu nanti kalau kita beli, ya karena memang nggak terlalu banyak sih, menganggarkan cuma 50 juta aja. Sementara kita lihat, dan buku kita beli nanti buku itu akan kita bagikan kepada sekolah-sekolah yang memang pojok bacanya nanti yang terbaik 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti akan kita lombakan, ya. Kemudian buku yang kita beli akan kita sebarkan ke sekolah-sekolah tingkat SD, SMP, maaf SMA, mungkin di tingkat SMA nanti kita
dulu. Itu yang akan kita lakukan. Nah, berkaitan dengan bagaimana supaya anak kemampuan membacanya maksimal, perombakan juga di sekolah perlu perombakan di sekolahan. Nanti yang terbaik dikirim ke di tingkat kabupaten, jalan coba dilombakan mas. Hadiah tuh hanya kurang apa diberi piagam juga senang banget, udah piagam senang orang tua senang, anaknya senang jalan yang penting diberi piagam. Karena kalau tanpa ada lomba dulu di sekolah langsung dikirim, jangan-jangan nanti yang terbaik di sekolah. Jadi yang terbaik dikirim di lomba di tingkat kabupaten. Nah, bisa nanti kita masukkan lomba itu apakah di bulan Mei ini hari pendidikan atau nanti mungkin di bulan apa lagi yang ada kaitannya dengan kaitan itu. Ya. Jadi saya senang yang sudah dilakukan, terus lakukan untuk selalu bagaimana supaya minat baca anak itu makin tinggi. Seperti apa? Nah, ya. Kemudian disuruh anak siapa yang bagus tampilan AA-nya itu apa? Diberi penghargaan. Bisa juga apa? Yang di dinding mading maaf ya. Nah, di mading itu biasanya banyak anak-anak yang berminat masih menginstruksikan agar semuanya ada pojok baca. Itu adalah salah satu trik kita untuk meningkatkan minat baca anak kita. Ya Bu ya, terima kasih dari sampai jumpa. Saya rasa cukup ya. Kita foto bersama akan disampaikan ini, dan kawan-kawan tambahan informasi Ibu Hasati Novia juga kemarin kami mengikuti pelatihan cerita anak, dan yang mengikuti ada 3 orang dari Ikatan Guru Indonesia kemarin, dan kami ini dalam proses nanti pembuatan cerita anak, terjemahan cerita anak. Jadi kita akan membuat buku, kemarin ada 59 penulis dan itu akan dibukukan. Nah, ke kabupaten nanti kita akan melaksanakan pengibasan dan itu akan kita jadikan sebuah produk dan bentuknya buku. Nanti mungkin ada kerjasama, kemarin itu ada kerjasama dengan Balai Bahasa, Dinas Pendidikan, dan mungkin karena kaitannya dengan perpustakaan juga untuk membukukan produk yang kita buat itu tadi. Dan kemarin juga kami mengikuti audiensi dari Balai Bahasa yang melakukan revitalisasi bahasa Pemumpai. Jadi mungkin ke depan produk yang kita hasilkan adalah cerita anak dalam beberapa bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Banjar, dan bahasa Pemumpai. Itu kaitannya kemarin. Dan tadi Ibu Muslimah sebagai duta baca juga memprogramkan kemarin dengan 3M, yaitu kita membaca, menulis, dan membukukan. Jadi salah satu program dari duta baca adalah 3M itu tadi. Dan kita akan melaksanakan mungkin keterkaitannya dengan inklusi sosial tadi. Bentuknya adalah produk, setiap yang kita buat itu akan kita jadikan buku. Nah, jadi Ibu Novia juga mungkin seorang penulis, kemarin juga beliau berhasil memenangkan lomba literasi sekolah yang diadakan ini. Berapa kan Bu? Dua ya. Oke. Bu sebagai seorang penulis juga. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang bersedia bergabung khususnya dengan kami di Ikatan Guru Indonesia itu akan mengembangkan tulisan-tulisan Bapak Ibu. Dan juga Ibu siapa tadi yang dari SMP 2 mana SMP? Iya, Tebing Rimba ya. Tebing Rimba 1. Salah satu solusi yang dari yang sampaikan tadi itu adalah anak menulis. Anak kita minta menulis dengan sesederhana mungkin bentuk tulisan mereka, dan itu kita bukukan. Kalau ulun pribadi di sekolah ulun di SDN Barangmai 1 itu telah melaksanakan menulis puisi, karena ulun mungkin hobinya menulis puisi Bu, ya. Menulis dan membaca puisi sama dengan baca karya tadi. Kalau baca karya mungkin seniman, kalau ulun ya
selewannya itu tadi. Jadi ulang menulis buku menulis puisi dengan anak-anak yang dibuat dalam satu buku menjadi sebuah antologi, ya. Cuman karena tadi sekolah terbatas dananya, jadi ulun buat itu kalau ulun mulai kelas 6 ya. Jadi ulun masukkan setiap tahun akhir kelulusan anak itu kami buat buku album kenangan sekalian kita masukkan antologi puisi yang ditulis oleh anak-anak dan guru. Nah seperti itu mungkin tips dari ulun yang pernah kami lakukan untuk mengembangkan literasi anak seperti itu. Baik, di tengah kita sudah berhadir pemateri, mungkin akreditasi sekolah apa dan bagaimana tentang akreditasi tersebut kita beri waktu kepada Bapak Sam Andi untuk menyampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya perkenalan, jadi kita langsung saja ke materi selanjutnya, akreditasi perpustakaan. Setelah sebelum tadi kita sudah mengetahui cara mengelola perpustakaan, kemudian fungsi perpustakaan. Sekarang bagaimana kita membuat perpustakaan kita diakui, membuat perpustakaan kita terdaftar di perpustakaan nasional. Oke, lanjut akreditasi. Akreditasi sesuai dengan nama Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 23 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap sekolah madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Perpustakaan diharapkan memberikan layanan minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan yang jadi disesuaikan. Sudah ada ditetapkan dalam undang-undangnya bagaimana perpustakaan yang kita kelola harus terakreditasi. Lanjut, akreditasi adalah prosedur yang digunakan oleh lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan. Intinya akreditasi adalah pengakuan bahwa perpustakaan yang kita kelola layak untuk menyelenggarakan pelayanan, untuk menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan. Lanjut, akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi perpustakaan yang menyatakan bahwa lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan. Lembaga yang memiliki hak melakukan kegiatan akreditasi perpustakaan dan mengeluarkan sertifikat akreditasi perpustakaan adalah Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional (LAPN). Next. Nabi yang membalas berbuatnya kan ada. Senyum Bu, biar harinya sudah panas tetap aja senyumnya mempesona. Ini Ibu Meli, guru penggerak angkatan 3. Semangat Ibu. Ibu Rahayu dari SD mana, SMP mana Bu? Barangdai 1. Semangat Bu Ayu. Rahayu. Ibu masak sendiri kah Bu? Nanti bisa cateringan sama Ibu Rahayu atau Ibu Meli. Tunggu pesanan selanjutnya ya. Iya, oke.
Atau Ibu Ari kah? Pesanan nanti cateringan sama Bu Ari kah? Atau Ibu siapa nih dari Anjir, Ibu siapa? Siapa ya? Ibu dari Anjir siapa yuk? Hah? Hila. Nur Hila. Ini setnya. Tambahan Trian yang ada di sini. Tapi kami sudah lelah semalam. Iya nih, kamera terus, makan dulu. Rezeki kita. Nah. Ini ada pojok baca lagi ini ceritanya. Pojok makan. Wah, suasananya. Nangga apa tadi? Anunya papuyonya. Papuyu, ya Pak. Luar biasa. Menunya ini. Ibu Meli angkat Pang. Han, Ibu Meli. Kayak apa? Pon. Menunya kerupuk bener. Nah, kayak muha. Kerupuknya kayak apa? Astagfirullahaladzim. Bu Sum. Silakan makan. Nggih. Seadanya ya. Silahkan Bu Mos. Subhanallah. Bu Ari paling mantap nah. Akaya. Menu kita siang ini laris manis menunya. Mana sambalnya? Nah, Bu Bibit, Sidin cari sambal. Bu Bibit kada siapkan sambal. Bu Haji. Nggih. Raminya ay. Maka dada kayak mengawani ketua nih. Bari marah Sidin. Di kategorinya di sini manajemen dan ilmu bantu lainnya. Supaya kita lebih kita cek di aplikasi coba di